Pagi guys, bertemu dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.1, yaitu menerapkan konsep bilang berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Nah, di KD 3.1 ini kita akan membahas bilang berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, yang kita bahas dulu adalah bilang berpangkat. Apa itu bilang berpangkat? Nah, mari kita pahami materi yang Bapak sampaikan. Jika A adalah bilang real dan N bilang bulat positif, maka A pangkat N adalah hasil kali N sebuah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Secara umum, A pangkat N itu sama dengan A dikali A kali A sampai dikali A sebanyak N faktornya. Dengan catatan, A-nya itu disebut dengan bilang pokok atau basis, N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen, sehingga A pangkat N disebut dengan bilangan berpangkat. Nah, di dalam bilang berpangkat ini yang harus kita perhatikan dan kita harus kita paham dan mengerti, kalau bisa dihafal ya, sifat-sifat bilang berpangkat. Nah, ada 7 ya yang harus kalian pahami. Nah, di sini ada bilang pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Maka jika bilang pokoknya sama, maka pangkatnya itu sesuai dengan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkatnya itu ditambah M ditambah N. Kalau dibagi, M dikurang N. Kemudian lagi A pangkat M berpangkat lagi N, maka pangkatnya itu dikali A dikali B berpangkat N. Itu artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat nomor 5, A per B berpangkat N, itu sama artinya A pangkat N per B pangkat N. Kemudian A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sifat terakhir yang ketujuh adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk supaya paham, mari kita lihat contoh soal yang Bapak sampaikan. Contoh soal yang pertama, hasil dari 2 pangkat 3 berpangkat 4 dikali 2 pangkat 3 berpangkat lagi min 5. Hasilnya adalah, mari kita lihat. Nah, ini sesuai dengan sifat nomor 3 Ini 2 pangkat 3 berpangkat lagi 4. Nah, ada lagi pangkatnya sesuai sifat nomor 3 3 dikali 4, kemudian lagi 3 dikali min 5. Hasilnya adalah 3 kali 4 12, 3 kali min 5 hasilnya adalah min 15. Karena ini sudah kita cari, maka yang kita harus kita lakukan lagi adalah memakai sifat nomor 1, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, pangkatnya itu ditambah 12 ditambah min 15, hasilnya adalah 2 pangkat min 3. 12 dikurang 15 plus bertemu min 12 dikurang 15 hasilnya min 3. Karena berpangkat negatif, maka kita pakai sifat nomor 7 pangkat negatifnya hilang menjadi 1 per A pangkat N. Nah, sehingga 2 pangkat min 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 nya adalah 8 1 per 8. Hasil dari ini adalah 1 per 8. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakanlah. Menyederhanakan 2A pangkat 3 B pangkat min 5 C pangkat 2 per 6A pangkat 9 B pangkat 2 C pangkat min 1. Penyelesaiannya adalah, yang harus kita perhatikanlah bilang pokok atau basis. 2 dengan 6 A sama-sama A, B sama-sama B, C sama-sama C. 2 dengan 6 tidak mempunyai pangkat, tapi 2 sama 6 ini boleh kita pecahkan. 6 ini hasil dari 6 itu nggak bisa 2 pangkat berapa yang hasilnya nggak bisa kan. Maka 2 dan 6 ini sama-sama dibagi dengan bilang yang sama, yaitu 2 sama-sama dibagi 2, 6 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 hasil 1, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, maka satunya itu tidak ditulis. Sedangkan yang A nya sesuai sifat nomor 2 sifat nomor 2 pangkatnya ini pangkat 3 dengan 9. Karena ini per ini artinya bagi, maka pangkatnya itu dikurang 3 kurang 9
untuk yang B nya min 5 2, untuk yang C nya adalah 2 dikurang min 1. Nah, lanjut, hasilnya adalah 3 dikurang 9, hasilnya min 6. Kemudian lagi min 5 dikurang 2, hasilnya min 7. 2 dikurang min 1, min bertemu min, hasilnya plus. 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Oke, kemudian karena ada ini yang berpangkat negatif sesuai sifat nomor 7, maka yang perangkat negatif ini kita ubah menjadi C pangkat 3 per 3 A pangkat 6, yang min 6 nya berubah menjadi A pangkat 6, B nya adalah pangkat 7. Sehingga sederhana dari soal yang kedua ini adalah C pangkat 3 per 3A pangkat 6 B pangkat 7. Oke ya, semoga paham dan mengerti ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.